dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Undang-Undang Pemilu sudah cukup tegas mengatur bahwa contohnya pada masa kampanye kalau presiden dan wakil presiden yang sedang aktif ingin melakukan aktivitas kampanye maka harus melakukan cuti. Artinya lembaga kepresidenan harus dipandang sebagai lembaga yang tidak partisan. Nah, oleh karena itu, aktivitas-aktivitas yang sifatnya partisan harus dilakukan dalam masa cuti, tidak memanfaatkan fasilitas jabatan ataupun fasilitas negara. Itu filosofi yang utama dari aktivitas politik presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi kalau memang ingin berpolitik praktis, kalau kita ikuti filosofi pengaturan undang-undang pemilu, maka itu harus dilakukan ketika cuti, tidak memanfaatkan fasilitas negara, fasilitas jabatan, sehingga kemudian lembaga kepresidenan dianggap lembaga yang netral yang memfasilitasi semua kepentingan politik karena dia berdiri di atas semua kelompok. Nah, oleh karena itu kita harus komitmen Presiden Jokowi itu selain harus diungkapkan secara lisan, harus ditunjukkan secara konkret dengan tidak menggunakan fasilitas-fasilitas negara dan jabatan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya partisan Pilpres 2024. Nah, sebetulnya sejauh apa sih Mbak kayak seorang kepala negara itu boleh ikut terlibat ke dalam sebuah misalnya kontestasi politik? Iya, kalau dari sisi regulasi kan jelas. Kalau ingin melakukan aktivitas kampanye, maka dia harus pertama cuti. Yang kedua tidak menggunakan fasilitas jabatan, fasilitas negara, kecuali layanan-layanan yang sifatnya melekat, yaitu protokoler, keamanan, dan kesehatan. Nah, dalam hal ini, aktivitas politik partisan harus berpegangan pada itu. Harus diingat bahwa presiden itu adalah panutan politik bagi jabatan-jabatan publik lainnya. Kalau kemudian presiden melakukan aktivitas politik partisan dengan menggunakan fasilitas negara, fasilitas jabatan di waktu-waktu kerja, hal itu akan menjadi pembenaran bagi jabatan-jabatan publik, terutama 2024 kita akan pilkada. Maka gubernur akan menggunakan rumah dinas untuk konsolidasi, pencalonan dan pemenangan tokoh-tokoh politik tertentu, menyiapkan calon-calon politik tertentu yang akan berkompetisi di pilkada, termasuk nanti juga rumah dinas bupati, rumah dinas wali kota, sehingga kita tidak akan lagi punya kompetisi yang adil dan setara, karena pejabat publik yang berlatar belakang politik menggunakan jabatannya melalui fasilitas ataupun melalui segala kewenangan yang ada padanya untuk melakukan aktivitas politik partisan. Jadi batasan